Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini lanjut kita masuk ke tema tiganya, subtema 3, pembelajaran 2 ya. Subtema 3, pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 ini kita akan membahas cara menjaga lingkungan dan juga berkreasi dengan montase. Setelah kemarin kita sudah belajar kolase, hari ini montase. Cara menjaga lingkungan, banyak sekali ya cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan agar lingkungan yang kita lihat atau lingkungan di sekitar kita itu terlihat bersih dan juga indah untuk dipandang mata. Bagaimana caranya agar lingkungan kita tetap terlihat atau terjaga bersih, aman dan lain-lain? Pertama kita harus membersihkan sampah-sampah yang berserakan, kemudian menyediakan tong sampah, dan kita membuat tulisan slogan atau sesuatu yang mengajak ayo berbuang sampahlah pada tempatnya, sehingga orang tidak lagi membuang sampah sembarangan yang akan membuat lingkungan itu terlihat kotor ya. Jadi yang pertama itu kita harus membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan yang kotor, membersihkan paret-paret, menyapu dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh pergi ke pasar lama ya, ada bacaan tentang pergi ke pasar lama. Bacaan di sini mengenai seorang anak sekolah yang pergi ke pasar bersama teman-temannya untuk membeli sapu ijuk. Namun di pasar itu mereka sangat terganggu dan tidak nyaman dengan lingkungan pasar yang sangat berbau busuk. Itu disebabkan karena lingkungan pasar yang banyak berserakan sampah-sampah ya, yang akan membuat banjir. Maka dari itu mereka tidak berlama-lama di pasar karena tidak tahan dengan bau sampah yang berserakan di pasar lama tersebut. Nah, kalau tadi pasar lamanya itu orang-orang tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan pasar itu akan menjadi bersih, indah dan nyaman untuk orang-orang berbelanja, tidak kebauan ya. Itu salah satu contoh tidak merawat lingkungan dengan baik, yaitu di pasar tadi banyak sampah-sampah yang berserakan. Nanti setelah ibu menjelaskan materi hari ini, silakan kalian membaca kembali tentang teks pasar lama itu, kemudian menjawab pertanyaan di 1-10 ini ya. Nanti setelah video ini berakhir dan setelah materi yang ibu sampaikan sudah selesai. Oke, lanjut di berkarya dengan montase ya, montase. Nah, perhatikan gambar-gambar di sini. Ini merupakan contoh karya seni montase, di mana karya seni montase adalah cara menggabungkan beberapa gambar yang jadi atau foto yang diambil dari media cetak, kemudian gambar-gambar itu dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Gambar untuk membuat montase dapat diambil dari majalah, koran, atau media cetak bekas lainnya. Jadi di sini merupakan beberapa karya gambaran dari montase ya. Ini merupakan beberapa potongan-potongan gambar yang digabungkan menjadi satu, yang diambil dari media cetak, dari koran maupun dari majalah-majalah bekas ya, sehingga jadi satu gambar yang indah. Ini yang disebut dengan montase. Bagaimana cara membuat montase? Di sini ada kertas gambar atau karton, kemudian ada gambar-gambar pada media cetak. Bahan untuk membuat montase itu ada lem, gunting. Terus di sini ada langkah pengerjaannya. Langkah pengerjaannya yang pertama menyiapkan gambar atau foto yang mungkin dipadukan menjadi sebuah gambar. Kemudian menggunting gambar-gambar, lalu menggabungkannya ke dalam sebuah tema gambar ya. Oke. Tugas kedua kalian yaitu membuat sebuah karya seni montase
atau menggabungkan gambar-gambar yang kalian ambil di media cetak, di koran, di majalah, ataupun di internet boleh. Silakan kalian cari gambar-gambarnya, kemudian kalian gabungkan menjadi satu tema seperti gambar di atas ya. Itu tugas keduanya. Untuk tugas kedua ini membuat karya montase, Ibu ambil untuk nilai keterampilan seni budaya dan dikumpulkan 1 minggu setelah 1 minggu ya, 1 minggu kemudian boleh dikumpulkan 1 minggu kemudian untuk tugas yang kedua, membuat karya seni montase. Oke, lanjut kita masuk dulu lagi di pembelajaran ketiga, yaitu membuat laporan hasil wawancara dan menanam tanaman. Kemarin sudah Ibu menjelaskan mengenai laporan hasil wawancara. Bagaimana kita membuat sebuah laporan hasil wawancara? Kita harus menentukan dua topik, kemudian tema, lalu mengisi hari, tanggal, tempatnya, narasumbernya siapa, dan kemudian membuat hasil laporan wawancaranya. Apa saja hasil-hasil dari wawancara yang kita lakukan dengan narasumber, itulah yang dinamakan hasil wawancara ya. Nah, kemudian cara menanam tanaman ya. Kalian sudah pasti tahu atau pernah membantu ibu atau bapak di rumah untuk menanam tanaman. Nah, tanaman-tanaman ini contohnya menanam tanaman yang seperti misalnya bunga-bunganya ibu, bagaimana caranya menanamnya, bagaimana cara menanamnya, apa manfaat dari tanaman-tanaman tersebut, beda-beda ya. Setiap jenis-jenis tanaman itu memiliki manfaat yang berbeda-beda dan juga cara menanam yang berbeda-beda. Nah, di sini banyak jenis tanaman bermanfaat yang dapat ditanam di pekarangan rumah. Contohnya seperti jenis tanaman obat rimpang-rimpangan seperti jahe, kunyit, kencur. Banyak orang yang sudah tahu manfaat tanaman obat. Cara menanam dan merawatnya pun tidak sulit. Simaklah informasi berikut. Di sini ada jahe. Jahe merupakan salah satu rempah-rempah yang penting. Tanah yang digunakan untuk menanam jahe juga tidak boleh tergenang oleh air. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, memberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa hangat dalam perut. Jadi jahe ini manfaatnya banyak sekali ya, bisa membuat efek hangat dalam perut kita. Oleh karena itu jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh, biasanya jamu rasa jahe. Selain itu jahe juga digunakan untuk industri obat, minyak wangi, dan juga jamu tradisional. Jahe dikenal di kalangan pecinta minuman herbal yang dapat menghangatkan badan saat cuaca dingin. Juga berkhasiat menyembuhkan batuk, melegakan napas, meningkatkan kekebalan tubuh, mengatasi masuk angin, mengurangi sakit kepala, mabuk berat, darat atau laut, mengobati luka atau memar, serta menurunkan kolesterol ya. Banyak sekali manfaat jahe. Kemudian obat herbal yang kedua ada kunyit. Kunyit merupakan salah satu jenis tumbuhan atau obat rempah. Kunyit bisa dimanfaatkan untuk bumbu berbagai masakan. Kunyit dapat dimanfaatkan untuk obat berbagai macam penyakit. Kunyit juga dimanfaatkan untuk membuat minuman jamu. Membuat kunyit juga berkhasiat untuk pencegahan kanker, mengatasi penyakit mah, menurunkan kadar lemak dan kolesterol. Jadi biasanya ini merupakan bumbu-bumbu dapur ya, seperti jahe, kunyit, dan juga yang satunya itu kencur. Kunyit sangat baik ditanam pada awal musim hujan. Kunyit akan tumbuh subur di tanah yang gembur di bawah sinar matahari, di tanah yang subur ya. Ini merupakan ketiga tanaman yang biasa digunakan untuk jamu. Selanjutnya ada kencur. Kencur biasanya digunakan sebagai bumbu masakan yang digunakan untuk membuat sayur bening. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat.
Kencur memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai obat influenza atau flu pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Beras kencur merupakan minuman jamu dari kencur yang banyak penggemarnya ya. Kencur sangat mudah untuk ditanam pada lapisan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dengan sinar matahari yang cukup. Tanaman kencur dapat hidup dengan mudah ya. Tidak sulit menanam ketiga tanaman ini, jahe, kunyit, dan kencur. Lanjut, tanaman obat keluarga atau toga. Toga pada dasarnya merupakan sekumpulan tumbuhan atau tanaman yang dipetik untuk dipakai sebagai bahan pembuatan obat herbal untuk mengobati penyakit. Ada banyak penyakit yang bisa diatasi dengan memanfaatkan tanaman obat ini karena mengandung zat tertentu yang memberikan khasiat pengobatan. Sejak zaman dahulu, tanaman obat keluarga sudah dipakai bahkan hingga kini ya, obat-obat herbal. Penggunaannya belum bisa digantikan sebab khasiat dari tanaman obat keluarga masih manjur meski tanaman yang digunakan belum seluruhnya mendapatkan perhatian dari peneliti. Tanaman-tanaman yang memberi efek pengobatan tersebut bisa dibudidayakan sendiri di rumah atau memetiknya karena banyak yang tumbuh liar di sekitar pekarangan rumah. Tanaman obat keluarga ada banyak macamnya. Salah satunya ini ada daun seledri atau yang biasa kita lihat ini daun sop ya, daun seledri ya. Bisa ditemukan dengan mudah di Indonesia, merupakan tumbuhan yang diperkenalkan oleh penjajah Belanda untuk menyedapkan sup atau sebagai sayur lalapan ya. Sup biasanya menggunakan daun sop ini, namanya daun seledri. Gunanya untuk pembuatan ramuan herbal, ditujukan untuk mengatasi penyakit asma, kencing manis, diabetes, rematik, menurunkan tekanan rendah, batuk, dan mata kering ya. Bisa digunakan tanaman obat keluarga. Daun seledri juga menimbulkan alergi pada orang yang sensitif. Tidak semua orang dianjurkan untuk mengkonsumsinya. Jadi ada sebagian orang itu yang alergi dan sensitif dengan daun seledri, jadi tidak dianjurkan untuk mengkonsumsinya ya. Tergantung bagaimana cara tubuh kita merespon obat itu. Kemudian belimbing adalah buah yang mempunyai cita rasa asam dan manis ya. Di dalamnya terkandung banyak air sehingga banyak diolah menjadi minuman yang menyegarkan. Pada bagian buahnya terdapat banyak mengandung vitamin C. Nah, belimbingnya seperti ini, belimbing yang besar-besar. Adapun penyakit yang dapat diatasi dengan buah belimbing yaitu ginjal. Disarankan untuk banyak mengkonsumsi belimbing karena buah ini terkandung asam oksalat. Sebaliknya orang-orang dengan kolesterol tinggi atau diabetes tidak boleh mengkonsumsi buah ini karena mengandung gula yang tinggi akan menyebabkan kolesterolnya atau darah atau diabetesnya naik nanti. Kemudian ada kangkung sayuran yang biasa dibuat sayur kangkung, tumis kangkung, dan lain. Ternyata kangkung juga bisa menjadi salah satu manfaat alternatif obat herbal ya, yaitu untuk menyembuhkan penyakit urat saraf lemah, sakit kepala sebelah atau migran, insomnia, sariawan, sakit gigi, wasir, sembelit, cacar air, dan prambusia atau paru patek. Kemudian ada daun pepaya. Daun pepaya juga bisa digunakan untuk mencegah kanker. Daun pepaya juga dapat menghambat kinerja beberapa jenis mikroba organisme yang mengganggu fungsi pencernaan. Nah, kemudian daun sirih ini bisa mengatasi penyakit seperti batuk, berdahak, sariawan, bronkitis, kulit berjerawat, sakit gigi, keputihan, demam berdarah, haid tidak teratur, asma, radang tenggorokan, dan lain-lain. Ibu pernah meminum air rebusan daun sirih ini, sangat pahit ya. Kalau kita minum itu juga bagus untuk kesehatan. Banyak sekali manfaat daun sirih ini, makanya kalau diminum itu air rebusannya rasanya pahit. Namun meskipun dia pahit, mengandung banyak fungsi untuk mengobati segala macam penyakit. Ada yang keenam, daun jambu biji. Daun jambu biji ini untuk masalah diare. Kalau orang diare
bisa dengan meminum obat herbal daun jambu biji. Terus kayu manis. Kayu manis ini merupakan rempah tradisional yang digunakan oleh manusia sebagai bumbu penyedap makanan. Jadi biasanya ibu kalian biasanya bisa memasak masakan itu dengan menggunakan kayu manis sebagai bahan penyedap makanannya. Kayu manis ini bisa meringankan berbagai macam penyakit seperti serangan jantung, radang sendi, perut kembung, dan kulit dengan menambahkan madu sebagai campuran untuk memberikan rasa manis. Yang terakhir itu ada jeruk nipis. Jeruk nipis juga merupakan salah satu masuk dalam tanaman obat keluarga ya, karena jeruk nipis juga bisa menyembuhkan atau memiliki fungsi untuk meluruhkan batuk berdahak, mengobati batuk, meluruhkan kencing, serta mendukung proses pencernaan kinerja yang lebih baik. Selain itu, jeruk nipis juga bisa dimanfaatkan untuk mengobati ambeien, amandel, anyang-anyangan, batu ginjal, dan batuk disertai influenza ya. Karena jeruk nipis ini banyak mengandung vitamin C dan asam sitrat. Selain sebagai tanaman obat keluarga, jeruk nipis ini juga bisa digunakan untuk menyedapkan masakan, minuman, bahkan membuat rasa asam sitrat serta campuran jamu ya. Nah, ini merupakan beberapa tanaman obat keluarga yang sering kita temui dan banyak sekali manfaatnya ya. Tadi ada jeruk nipis, daun jambu biji, daun sirih, daun seledri, daun pepaya, kangkung, dan belimbing. Nah, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan hari ini untuk temanya di pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Jangan lupa tugas hari ini ada 2, yaitu yang pertama di halaman 122, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai berdasarkan teks tentang pasar lama. Tugas yang kedua yaitu membuat karya seni montase sebagai nilai keterampilan SBDP dan dikumpulkan 1 minggu kemudian ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.